sore hari ini nih telah hadir bersama kita pakar talent mapping sekaligus penyuluh anti korupsi dari Yogyakarta. Saya yakin semuanya pasti sudah mengenal ya. Beliau ini adalah dulunya pegawai di Kementerian Keuangan, tapi kemudian beliau resign karena menemukan sepertinya bakat apa ya? Sepertinya saya tidak cocok di sini gitu. Sepertinya saya menemukan bakat lain yang bisa lebih berkembang ketika saya mencoba di profesi yang lain seperti itu. Nah, sore ini kita bersama dengan Master Mufli Fatoniawan dari Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan kulik tentang keunikan diri ya, Master Mufli ya. Seperti judulnya, Betul. menyuluh sesuai keunikan diri. Nah, katanya, kalau kemarin kata wali kota saya ini ya, kata Pak Wali saya, pegawai kita tuh harus bisa bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya. Kenapa? Karena ketika Mm. seseorang bekerja dengan bakat dan minatnya, dia akan punya energi yang luar biasa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sepakat nggak nih, Master Mufli? Oh, sepakat, sepakat. Itu sih kata wali kota saya ya. Itu sih kata wali kota saya. Cuma nanti bagaimana, apakah itu relevan dengan apa yang akan dibahas hari ini? Nah, sore ini kita sudah bersama dengan Master Mufli. Akan nanti Master Mufli untuk menyampaikan apa sih keunikan diri itu dan bagaimana sih cara kita untuk bisa menemukan potensi terbaik dari diri kita supaya bisa berkontribusi lebih maksimal terhadap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Tanpa berpanjang lebar, saya silahkan kepada Master Mufli. Monggo, Mas. Baik, terima kasih. Saya perlu cek ya database praktisi transmapping. Siapa tahu wali kota Mbak A ini salah satu praktisi ya, karena sudah di-spill tadi. Ternyata kalau bekerja sesuai bakat, bekerja sesuai kemampuan kita, sesuai keunggulan kita, itu sangat menyenangkan dan kita bisa extra mile optimal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. Ya. pagi, pagi. Nah, iya, alhamdulillah senang sekali rasanya bertemu dengan teman-teman di sini. Kita sambil sambil jalan sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin ada beberapa yang menyusul hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah Allah sempatkan diri kita semua bertemu di dalam kesempatan hari ini 18 Agustus, hari yang bagi teman-teman berdinas ya, ini hari cuti ya. Saya nggak sadar. Saya itu sebenarnya kalau Senin pagi ada agenda rutin untuk renang bareng anak-anak gitu ya. Dan kolam renangnya nggak private, tapi kalau hari Senin renang kan yang lain kan pada kantor ya. Saya jadinya bisa, saya dan anak-anak jadi nguasai kolam renang. Ini tadi full banget tuh. Kaget terus ternyata hari ini cuti ya, pada cuti sehingga waduh sama kayak weekend. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah di tengah-tengah cutinya teman-teman, rekan-rekan semuanya, teman-teman mungkin yang hari ini ada yang lagi ke pantai, mungkin lagi sama keluarga, lagi berlibur, lagi nyantai aja di rumah gitu. Alhamdulillah disempatkan untuk hadir di sini. Kami terima kasih banyak udah hadir, terutama saya, menjadi suatu kehormatan teman-teman bisa hadir pada siang hari ini. Gitu. Oke. Kok siang sore ya? Saya izin mulai presentasinya sebentar ya. Cuing. Eish. Wait. Tadi saya kesini. Sebentar, sebentar. Pakai sound, pakai sound. Oke, udah kelihatan ya teman-teman semuanya. Kalau dilihat, saya lihat nama di sini dulu. Oke. Kalau dia memang rata-rata adalah penyuluh anti korupsi. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, berarti memang ke datang ke sini memang untuk mengetahui dan bagaimana sih cara saya bisa mengedukasi, memberikan penyuluhan, memberikan informasi hal-hal yang baik kepada orang lain terkait integritas dan anti korupsi sesuai dengan kekuatan diri saya gitu, sesuai dengan kekuatan diri sendiri gitu. Jadi nggak memaksakan harus seperti Master
Aini, harus seperti Master Mang Ghazali yang jago dongeng, harus seperti Master Aziza, harus seperti dan teman-teman yang lain di sini, Master Alam, Master Haili dan sebagainya. Semua punya keunikan masing-masing. Cuman karena kita nggak tahu, kita mungkin ya beberapa dari kita yang hari ini menemukan kebingungan. Terus setelah saya sertifikasi itu saya harus ngapain sih sebenarnya? Dan bagaimana sih biar saya itu bisa menjadi penyuluh anti korupsi yang benar-benar unik. Orang akan tahu saya penyuluh anti korupsi yang apa titik-titik-titik. Nah, itu yang spesifik itulah yang sebenarnya kita perlu temukan seperti apa diri kita sehingga kita dari ribuan orang penyuluh anti korupsi kita menjadi punya identitas terhadap diri kita. Kalau bahasa kerennya adalah personal branding gitu. Nah, saya izin mulai teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengenal saya. Saya tadinya di sini ada PNS Kementerian Keuangan ya, tahun 2013, sorry 23. Terus saya hapus. Ternyata dikenalkan lagi sama Mbak Aini. Ya, saya dulunya PNS, sekarang sudah eh, ya gitulah ya. PNS juga pegawai negeri segalanya lah, pokoknya segalanya dikerjakan yang penting halal gitu. eh saya sebagai karir konsultan yang sehari-hari saya lakukan teman-teman semuanya dan sebenarnya dengan kemampuan dengan yang saya pelajari dari talent mapping ini itu juga sedikit banyak sebenarnya juga menggali ketika saya melakukan asesmen kepada asesi ketika asesmen kompetensi. Jadi sedikit-sedikit juga saya menggali apa sih eh, yang dia sukai atau Asesi sukai yang nantinya akan berdampak kepada eh, bagaimana dia caranya menyuluh. Gitu. Karena jangan sampai ketika sudah disertifikasi nggak tahu harus bagaimana gitu. Harus bagaimana mereka gitu. Kita awali dari pertanyaan ini sebenarnya teman-teman semuanya. Saya pengen ngawali tadi dari mudah-mudahan HP-nya Master Hailey masih on ya sampai akhir. Karena di sesi akhir nanti akan saya coba memberikan sedikit asesmen, self assessment ya teman-teman semuanya yang bisa menggali sebenarnya apa sih kesenangan kita, apa ke potensi yang kita miliki dan kaitannya dengan penyuluhan anti korupsi, apa yang kita bisa peran apa yang kita berikan. Tapi sebelum ke sana sebenarnya kita pengen tahu dulu sebenarnya pertanyaan ini untuk teman-teman semuanya. Untuk apa teman-teman saat ini berada di Zoom ini? Coba ditulis di kolom komentar. Saya pengen tahu nih. Ini kan nggak disuruh ya sama forumnya, nggak ditugaskan sama kantornya, gitu. Teman-teman pada join Zoom pada sore hari ini. Nggak tahu apakah Kak Mangga ini ya memberikan instruksi tertentu pada orang tertentu gitu. Saya nggak tahu. Tapi kita coba cek. Untuk apa teman-teman hadir untuk menyimak paparan? Pengen belajar. Oke. Ada lagi. Pengen tahu keunikan itu seperti apa? Oke. Ingin nambah pengalaman. Siap. Oke. Masih ada? Kalau mungkin teman-teman yang bingung atau nggak tahu, hari ini, sore ini, saya tuh mau join Zoom ngapain? Boleh ditulis loh. Saya tuh sebenarnya nggak tahu mau ngapain. Saya nggak tahu. Saya gabut aja. Boleh. Monggo. Gitu. Nggak masalah gitu ya. Nggak ada benar salah di sini. Cuman saya pengen tahu apakah di sini ada yang memang join kegiatan ini. Sebenarnya saya tuh nggak ngapa-ngapain dan saya nggak nggak ada kepentingan gitu. Gitu. Kalau dilihat dari sini memang teman-teman eh, pengen ya, pengen pengen menambah pengetahuan, nyimak paparan dan sebagainya, nambah referensi dan sebagainya. Ya, oke. Berarti semua di sini punya alasan atau apa yang akan dilakukan atau saya menyebutnya mungkin alasan keberadaan. Tertarik dengan temanya. Iya. Baik, ini tema yang saya pernah bawakan mungkin di Samarinda ya. Di Samarinda pernah saya bawakan.
dan di forum Jogja juga pernah saya bawakan dalam bentuk personal branding. Menyimak sambil jualan, Masya Allah, baik-baik. Terima kasih, Mas Retno. Oke, jadi setiap apapun, kan kalau saya garis bawahi di sini, tanda tanya di sini tuh adalah untuk apa kita berada di sini. Berarti kata dasar ini adalah ada. Sesuatu yang ada, teman-teman hadir di Zoom ini, kemudian teman-teman memiliki benda-benda, teman-teman ada hadir pada RT, RW, masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, teman-teman bekerja dan sebagainya. Itu semuanya memiliki alasan keberadaan. Teman-teman sudah jawab di sini. Ada pengen nambah referensi dan sebagainya. Punya alasan keberadaan. Jadi teman-teman hadir di sini itu memiliki alasannya masing-masing. Begitu juga teman-teman, kalau kita tarik secara general gitu ya, teman-teman ada di kantor, itu pasti ada alasan keberadaannya. Saya punya tusi, saya punya jabatan, saya harus melakukan tugas-tugas saya. Itu alasan keberadaan. Nah, nah sejauh ini, apakah kita pernah menanyakan apa sih alasan kita berada di dunia ini? Apa sebenarnya eh, tujuan kita? Atau kalau teman-teman saya boleh sebut ya, kalau teman-teman hadir di sini pengen cari referensi, nambah pengetahuan, kemudian pengen menyimak paparannya, materi sepertinya keren gitu ya. Itu kan ada tujuannya ya. Dan tujuan itu sebenarnya ada tugasnya. Ya, hari ini teman-teman menjadi peserta berarti tugasnya adalah menyimak, memperhatikan gitu ya. Nah, di tugas saya hadir di sini adalah menyampaikan materinya. Begitu. Jadi kita sama-sama punya tugas di sini. Kita semua berada di sini di momentum ini adalah punya tugas. Begitu juga di kehidupan kita. Sebenarnya di tiap detik, di tiap momentum kehidupan kita, apakah kita itu sebenarnya punya tugas? Nah, hidup di sini, Master Haili hidup di Lombok, Master Reni ada di Ciamis, Master Alam tiba-tiba di Allah tempatkan di Tual gitu ya. Allah mutasikan di Tual dari Makassar. Nah, itu kan semuanya memiliki tugas keberadaan. Nah, saya coba tanya eh, gimana ketika teman-teman ada punya rumah. Nah, ini rumah teman-teman, pintu rumah teman-teman di depan. Nah, teman-teman ada di dalam rumah. Ada orang di di luar pintu teman-teman ini, persis di depan pintu, diam saja, nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Diam saja nggak ngapa-ngapain, gitu. Pertama, apa yang teman-teman lakukan sebagai pemilik rumah? Gitu. Apa yang akan teman-teman lakukan? Coba di kolom komentar. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika tahu bahwa di depan pintu rumah kita di depan itu ternyata ada orang yang mungkin 1 jam 2 jam yang lalu sudah ada di depan pintu, nggak ngapa-ngapain, diem saja. Nah, apa yang teman-teman akan lakukan? Silakan ditulis di kolom komentar. Gitu. Ditanya, ada perlu apa? Oke. Buka pintu terus tanya, mau apa? Cari siapa? Ditanya maksud kedatangannya. Tanya maksudnya ya. Tanya kepentingannya. Nah, oke, terima kasih. Ini tanya maksudnya. Nah, terus orangnya bilang, saya ke sini, Bapak Bapak Ibu, saya ke sini di depan pintu Bapak Ibu, itu saya nggak ngapa-ngapain. Saya di sini cuma pengen diem saja, gitu. Menurut teman-teman yang sebagai pemilik rumah, merasa terganggu nggak dengan kehadiran eh, orang tersebut? Mereka nggak mengganggu loh. Mereka tidak mengganggu, tidak membuat keonaran, diem saja, dan mungkin mungkin akan seterusnya begitu ya, dan tidak mungkin tidak tidak membantu juga nggak bersihin rumah kita dan sebagainya. Jangan 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 intel KPK.
bakso ini. Ya, ada beberapa teman-teman yang menjawab terganggu. Bahkan ada yang sampai Master Ida bilang, saya harus menelpon bantuan karena merasa terganggu. Kasih minum barangkali haus dari tadi nunggu. Nunggu apa? Nah, ini kan dijawab dulu. Saya bilang, saya nggak nunggu apa-apa, Master Neneng. Saya cuma di sini pengen di sini. Gitu. Apa yang Master Neneng lakukan setelah itu? Apa yang dirasakan Master Neneng dengan keberadaan orang tersebut? Sudah dikasih minum nih, ya oke. Terus nungguin pintu tadi. Oke, baik. Ya, beberapa teman-teman merasa menganggap bahwa kalau ada sesuatu nggak nyaman ya, karena kalau ada sesuatu hal berada di suatu tempat, misalkan orang tersebut berada di depan pintu kita dan orang tersebut ternyata tidak tahu harus ngapain dan tidak tidak mau ngapa-ngapain, gitu ya, maka masuknya meskipun dia tidak mengganggu, nanti akan menjadi mengganggu. Gitu ya teman-teman, sekali lagi kalau ada sesuatu maksud keberadaan, jadi kalau ada orang datang ke rumah kita nggak ngapa-ngapain, dia nggak mengganggu, tapi keberadaan dia itu mengganggu. Jadi alasan orang berada, alasan kita berada di suatu tempat, alasan kita mengerjakan sesuatu, itu hanya dua hal, membantu atau mengganggu. Ditanya, Pak, eh, ngapain di depan rumah saya? Ini Pak, ternyata dari tadi ada kucing yang tadi berteduh di depan rumah Bapak dan tadi-tadi tuh kelaparan. Saya tungguin untuk suapin makanan dan sebagainya. Mengganggu, membantu. Pasti ada alasannya bahwa seseorang itu ada eh, keberadaan, bahkan juga nggak cuman orang ya, HP kita, eh, ini ya, alat sisir kita, jam tangan kita, itu semuanya keberadaan ini, kalaulah mereka tidak membantu, justru akibatnya adalah mengganggu. Sisir kita, misalkan kalau kita nggak digunakan terus-menerus, kemudian bergeletakkan kotar kaca dan sebagainya, tidak digunakan, itu jadinya justru mengganggu. Gitu. Untungnya hari ini teman-teman menyampaikan bahwa ada alasan teman-teman datang di Zoom ini gitu ya. Jangan sampai teman-teman bingung. Saya tuh sebenarnya nggak tahu loh mau ngapain sore-sore begini. Nah, jatuhnya nanti kalau nggak membantu justru mengganggu. Jadi kalau teman-teman di sini nyimak dan sebagainya itu membantu dan teman-teman semua. Dan itu alasan sebenarnya kenapa kita penting tahu bahwa eh, mau apa kita di sini hari ini, mau ngapain gitu. Itu filosofi orang Jawa sebenarnya, orang Jogja. Ketika saya hadir di Jogja, ada filosofi, saya lupa kalimat persisnya, tapi neng kene saiki, neng kene saiki aku ngene gitu. Jadi eh, di sini saya saya di sini waktu ini saya ngapain. Nah, itu harus persis, harus paham. Jadi perlu tahu betul-betul apa sih sebenarnya tugas kita gitu. Dan itu sebenarnya perlu penting dijawab karena membantu ini berkaitan dengan tugas dan mengganggu kalau kita nggak ngapa-ngapain atau justru merusak sesuatu hal di depan rumah kita gitu ya. Orang tersebut ya misalkan datang kemudian dia tidak membantu, justru merusak pagar, merusak ini, coret-coret dan sebagainya, itu justru jatuhnya akan melakukan perbuatan yang sia-sia gitu. Nah, ini yang perlu kita tahu sebenarnya untuk tahu betul eh, apa yang kita kerjakan. Harus pakai baju warna biru, biru muda. Iya, Ah, bocor kayaknya. bukan biruan, biru apa? Hijau apa? Hijau tuh sky, Oke, yang biru-biru. iya, siap Kak Mangga. Nah, saya lanjutkan. Jadi memang perlu tahu betul-betul sebenarnya kita sebenarnya sedang membantu. Kalau sedang membantu kita perlu jelas tugas kita apa, atau mengganggu akan jadi sia-sia gitu.
saya coba tanya, ini adalah hewan lebah ya. Ah, love green, kakak mangga. Ini adalah lebah. Teman-teman tahu manfaat lebah apa? Tugasnya lebah apa? Dia hadir di dunia ini untuk apa, teman-teman? Boleh di kolom chat atau boleh eh, open mic boleh kok. Bikin madu. Oke, menarik. Cari madu, Lainnya Bu. bikin Cari madu madu. ya, bikin madu buat obat ya. Oke, bikin madu ya, Master Nanang. Ada lagi? Ini fakta yang menarik ini. Menyengat juga, menyengat juga, nyengat. Oke, berarti teman-teman sudah tahu. Oke, sip. Ini tugasnya si lebah. Jadi Allah hadirkan lebah di dunia ini untuk ini teman-teman semuanya. Untuk satu, membuat sebuah penyerbukan. Jadi hampir semua semua penyerbukan tumbuhan di kita, di sekitar kita itu yang bantu adalah lebah ini gitu. Lebah jantan atau betina? Oke. Lebah apapun ya. Jadi ya memang tugasnya berbeda-beda. Ini kan sudah spesifik ya. Jadi ini Mas Reni menarik. Jadi yang disebutkan sama-sama lebah, tapi beda jenisnya, jenis kelaminnya, lebah jantan atau betina itu sudah beda. Benar ya, Mas Reni? Kalau lebah jantan tugasnya apa? Lebah betina apa tugasnya? Betul. Nah, sespesifik itu sebenarnya. Kalau kita lihat tugas lebah satu mengumpulkan madu dan nyatanya sebenarnya madu itu sebenarnya bukan tugas utamanya si lebah ini. Karena madu itu sebenarnya cadangan makanannya gitu ya, cadangan makanan si lebah. Kemudian, tapi fungsi utamanya adalah si lebah ini berfungsi untuk diciptakan oleh Allah hadir di dunia ini untuk memberi manfaat, memberi tugasnya adalah bermanfaat. Bermanfaatnya dengan cara membuat penyerbukan gitu. Termasuk yang berbeda adalah apa yang jantan, apa yang betina, lebah ratu atau lebah pekerja dan sebagainya. Itu soal lebah. Nah, ini berikutnya nih, hewan lalat gitu ya. Serangga ini banyak di sekitar kita, banyak banget. Teman-teman saya yakin nggak ada yang nggak pernah ketemu lalat gitu ya. Menurut teman-teman, dia ada di dunia ini, dia ada di sekitar kita. Apa tugasnya? Buat apa sih lalat itu? Buat apa? Atau buat penyakit aja? Atau sebenarnya punya tugas dia? Apa memang tugasnya ya itu bikin bikin apa ya? Bikin sakit perut dan sebagainya. Boleh ya di kolom chat tugasnya lalat apa? Oke, ya, bantu bikin kompos, mengurai sisa makanan. Oke, ada yang lain? Buat apa lalat hadir di dunia? Ini kan salah satu makhluk yang kita sebenarnya agak benci ya. Karena dia adalah makhluk satu, kita tahu bahwa eh, dia si lalat ini bawa kotoran. Kita tahu bahwa bahkan di hadis Nabi disebutkan lalat itu kan salah satu kakinya adalah membawa racun, kaki satunya adalah penawarnya gitu. Nah, berarti kan memang diasumsikan lalat ini memang hewan yang membawa bibit penyakit gitu. Cuman menariknya adalah ketika kita melihat dari sisi sisi yang biasanya orang lihat, lalat akan hadir sebagai eh, hewan yang membawa bibit penyakit dan hidup di tempat jorok dan kotor. Padahal sebenarnya tugas utama lalat sangat penting bagi kehidupan kita. Di dunia ini, setiap satu orang yang berada di dunia ada 17 juta lalat yang hidup gitu. Jadi kalau dibayangkan berapa
jutaan bahkan triliunan lalat yang ada di dunia ini, dan hidupnya sangat membantu kita. Kita nggak pernah bisa hidup di dunia kalau lalat ini nggak ada di dunia ini. Kita nggak bisa, kita akan segera mati, kok kita akan punah kalau lalat tidak ada hadir. Karena dunia akan sangat busuk, bumi akan sangat kotor gitu ya, dan tidak diurai gitu, sebagaimana Mas Reni sampaikan. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kalau kita melihat bahwa lalat saja yang dari dulu, ya benar ya, kita nggak pernah ya bilang terima kasih lalat. Kalau kita kita lagi sakit kemudian minum madu, kita akan ingat bahwa oh ini dari si lebah. Kita mungkin akan terima kasih ya lebah sudah memproduksi madu gitu ya. Tapi kita nggak pernah menyampaikan ini, bener ya. Terima kasih lalat gitu. Nggak pernah, karena kita nggak tahu benar-benar sebenarnya apa tugas dia dan apa manfaat yang diberikan si lalat ini untuk kita. Nah, yang kita tahu adalah dia adalah kotor, dia ada penyebab penyakit dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak tahu betul-betul apa tugas keberadaan si lalat ini, maka kita akan melihat sisi negatifnya saja, gitu. Sisi dampak-dampak keburukan yang dia hadirkan. Padahal Allah hadirkan semuanya di dunia ini, tidak ada satupun yang tidak bermanfaat, tidak ada satupun yang tidak berguna, gitu. Nah, inilah salah satu penting bahwa ciptaan Allah yang kita pandang bahwa membawa penyakit itu nyatanya sangat bermanfaat dan penting untuk kehidupan kita, begitu. Nah, ini soal lalat, gitu. Kemudian, jadi semua yang ada di dunia ini memiliki tugas, teman-teman. Dan tugas ini membawa kebermanfaatan. Coba teman-teman bayangkan soal ini. Gitu. Sebelum kita lihat peran kita sebagai penyuluh anti korupsi. Jadi bahkan kalau teman-teman lihat saat ini mungkin teman-teman bersanding dengan rompi penyuluh anti korupsi, alasan Allah hadirkan sertifikasi penyuluh anti korupsi, sertifikat kompetensi yang teman-teman miliki, rompi yang teman-teman miliki, itu ada tugasnya. Tugasnya itu melekat ke teman-teman. Nah, masalahnya adalah apakah kita benar-benar sudah mengenali tugas yang hadir kepada diri kita, atau hanya sekedar menjalankan tugas dari atasan kita, gitu. Padahal sebenarnya eh, kita menjadi penyuluh anti korupsi itu nggak hanya sekedar jadi tugas atau tuntutan dari kantor kita, atasan kita. Ada yang maha menugaskan kita, gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba ada di dinas ini, karena nggak semua inspektorat yang ternyata ada penyuluh anti korupsinya. Bener kan, Master Aini? Nggak seluruh OPD ada penyuluh anti korupsinya, dan nggak ada seluruh OPD juga si kepala OPD-nya menugaskan staf-stafnya untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Jadi ini tidak semua serta-merta ini teman-teman hadir menjadi penyuluh anti korupsi, itu tidak serta-merta teman-teman itu ditugaskan oleh kantor. Tapi memang ada yang maha menugaskan kita agar kita bisa memberikan manfaat yang sebenar-benarnya. Kita lanjut dulu. Jadi kalau kita lihat apa indikator sukses bagi seorang lebah maupun lalat, jadi indikatornya adalah kalau kita tahu tugasnya apa dan tahu manfaat dari tugasnya apa. Jadi si lebah itu tugasnya adalah membantu penyerbukan, kemudian manfaatnya adalah yang melestarikan kehidupan tanaman, melestarikan tumbuhan dan sebagainya. Lalat pun demikian. Maka penting bagi kita kalau kita bekerja, gitu ya, maka kita tahu dulu sebenarnya adalah ketika kita bekerja itu apa sih indikator biar kita itu achieve atau bisa mencapai target-target yang kita harapkan sehingga kita mempunyai kepuasan dari diri kita. Cuman kita perlu tahu betul-betul sebenarnya tugas kita itu sudah tepat atau belum. Apakah ini benar-benar tugas kita? Jangan-jangan nanti lalat tugasnya nanti mengurai.
sorry, lalat nanti akan tugasnya akan kebalikan sama membuat madu. Padahal nggak bisa. Si lalat tidak didesain tubuhnya, organ tubuhnya, kemudian didesain semuanya apa yang dimiliki lalat itu untuk memproduksi madu. Begitupun juga lebah. Tidak mungkin lebah mengurai ke tempat-tempat kotor, kemudian mengurai sisa-sisa makanan di situ. Tubuhnya tidak dipersiapkan untuk itu oleh Gusti Allah. Nah, bagaimana sebenarnya? Wait. Nah, bagaimana dengan kita teman-teman semuanya? Coba kita lihat tubuh kita yang kita miliki, berapa jumlah sel yang kita miliki, berapa jumlah organ penting yang kita miliki, yang saat ini masih berfungsi, yang kita bisa gerakkan. Kemudian bagaimana organ-organ ini menunjang di tubuh kita. Bagaimana kalau nikmat satu saja Allah cabut, eh, eh, tidak ada gitu ya. Misalkan tiba-tiba jari kita sakit. Itu seolah-olah ketika jari kita terkelupas kemudian terkena pisau, seolah-olah sekujur tubuh ini merasakan juga sakitnya. Dan itu sudah tidak optimal. Bagaimana dengan kita? Lalat, kemudian lebah diciptakan oleh Gusti Allah dan makhluk hidup yang lain ya, makhluk-makhluk yang lain termasuk benda-benda yang hadir di dunia ini semuanya punya manfaatnya sesuai dengan dirinya. Organ tubuh kita berbeda, bentuk wajah kita berbeda, dan masalahnya si manusia ini nggak cuman fisik yang dikasih, nggak cuman fisik, dan nggak cuman dikasih hawa nafsu, tapi yang membedakan kita dengan lalat, dengan lebah, dengan hewan yang lainnya, itu kita dikasih namanya akal, pikiran. Kita diminta untuk berpikir gitu. Kalau kita tidak punya akal pikiran gitu ya, kita sama saja dengan si lebah, si lalat gitu ya. Mereka tidak punya akal pikiran sehingga mereka tugasnya sudah jelas. Nggak mungkin ketuker gitu ya. Allah sudah berikan benar-benar panduan. Kamu tugasnya begini, kamu yang satunya si lalat tugasnya begini. Jangan ketuker gitu. Tapi manusia itu mudah sekali ketuker gitu. Kenapa? Karena Allah tidak benar-benar sampaikan tuh apa sih sebenarnya tugas kita. Kenapa begitu? Ya karena kita manusia yang makhluk yang sempurna, dikasih juga akal. Karena kenapa? Ya ini berdasarkan apa yang saya alami juga ya teman-teman semuanya. Mengamati saya masuk penyuluhan anti korupsi 2019, kok tiba-tiba saya punya circle dan saya enjoy banget dengan aktivitas menyuluh ini, dengan aktivitas mengajar dan sebagainya. Itu healing saya dari saya mengamati laporan tagihan keuangan, kemudian mencetak-cetak ya dan sebagainya itu, kemudian memeriksa laporan keuangan perusahaan lain itu eh, menjadi healing gitu. Nah, itu yang membuat saya berpikir sebenarnya apakah saya ini dengan tubuh saya, dengan kemampuan saya, dan bahkan mungkin cara berbicara saya, cara menyampaikan saya, karakteristik saya itu berbeda dengan teman-teman yang ada di sini. Saya dengan Mbak Eni cukup berbeda. Kemudian dengan Master Sarsidi, dengan Master Reni berbeda total gitu ya. Jadi perbedaan ini kalau Mas Reni sampaikan tadi orang lebah sama-sama lebah tapi jantan sama betina aja sudah berbeda tugas, apalagi kita yang ribuan perbedaan kita bisa amati. Tentu tugas kita satu sama lain berbeda. Cuman kita perlu tahu dan perlu benar-benar mencari tahu apa sebenarnya tujuan keberadaan kita hidup, tujuan keberadaan si rompi paksi itu hadir di kehidupan kita itu untuk apa? Kita tuh harus harus ngapain dengan rompi itu gitu. Nah, itu yang perlu kita cari tahu sehingga kita tidak akan kesulitan lagi untuk melakukan tugas-tugas kita sebagai penyuluh anti korupsi. Termasuk nggak kebingungan harus bagaimana dan harus seperti Bu Harsi yang ada di Jateng yang membina komunitas Kompak Jateng. Oh, harus seperti Master Manggazali yang lucu, bisa ice breaking dan sebagainya.
kita nggak bisa kalau pembawaannya nggak seperti Master Mangga ya kita akan kesulitan ke sana gitu. Mencontoh bisa tapi nyaman dan melakukannya berulang-ulang belum tentu. Nah, inilah yang bisa kita lakukan untuk melihat bahwa apa sebenarnya tugas kita. Nah, sekarang kita akan coba mulai kembali ke diri kita. Coba teman-teman kita renungi diri kita sendiri, perjalanan hidup kita, apa yang teman-teman sudah lakukan selama ini. Selama ini ya, tergantung usianya ya. Kalau saya mungkin usianya paling muda belasan tahun gitu ya, mungkin pengalamannya juga belasan tahun gitu. Kalau Mas Reni berapa Mas Reni mendekati berapa gitu ya, itu kan berbeda-beda. Nah, coba sekarang kita mulai gali. Coba teman-teman sampaikan keunggulan teman-teman, diri teman-teman. Coba disampaikan sebanyak-banyaknya keunggulan diri teman-teman. Bisa ditulis ya, teman-teman kalau bisa nulis, silakan ditulis keunggulan diri teman-teman sebanyak-banyaknya. Saya hitung 30 detik ya. Silakan ditulis 30 detik. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Saya kelewatan ya, 20-nya nggak ada ya. Iya, pokoknya nanti saya coba 30 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sabar. Oke, siap. Ini sabar karena saya kecepatan atau gimana, Pak? Oke, silakan. eh Silakan ditulis di kolom chat. Berapa jumlah yang bisa ditulis keunggulannya? Berapa sifat-sifat unggul, karakteristik unggul yang bisa ditulis, teman-teman? Satu, ada yang 5, ada yang bisa dalam 30 detik tadi. Apakah ada yang bisa menyampaikan 5, lebih dari 5? Ada? Bisa di kolom chat ya ditulis. Berapa yang bisa direkap kelebihannya? Atau di bawah 5? Di atas lah. Di bawah 5? Humoris 5 kali. Ada 6 kelebihan. Ada yang di atas 6. Ada yang bisa menemukan 6 di atas 6 kelebihan. Mas Reni bisa 6. 6. Ada lagi? Enggak. 9 nilai anti korupsi. Masya Allah. Pasti banget ya. Iya, iya. Betul ya. Enggak. Saya enggak ke arah ke sana tapi ya. Saya pengen tahu sebenarnya teman-teman bisa dalam 30 detik bisa berapa sih yang bisa teman-teman sebutkan keunggulan diri teman-teman sendiri. Gitu. Oke, 6 ya. Tertinggi 6. Monggo dicek masing-masing berapa yang bisa direkap. Nah, sekarang coba kebalikannya. Sebutkan kekurangan teman-teman. Waktunya 30 detik. Silahkan disebutkan. Ini ada timer. Sebutkan kekurangan teman-teman sebanyak-banyaknya. Ditulis boleh, diketik juga boleh. Nanti kita coba rekap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Banyak. Kok sudah tiba-tiba banyak Master Nenong? Berapa banyak itu di atas 6? Di atas 7? 10? Ya Allah. OVT judes, suka tipu gak sabaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Master ini aja 7. Gitu. Master ini 7. Tadi keunggulannya berapa Master? Bisa berapa disebutin?
Master ini kurang pengetahuan IT. Master ini mana Master ini? Master ini tadi 6 keunggulannya. Ke keunggulannya ya 7. Oke. Kekurangannya berapa? Oke, saya coba tanya. 6 kali 3, maksudnya 18. Tuh, susah ya kalau sama orang akuntansi nih. Dikit-dikit dikasih angka. Oke, lebih mudah mana menyebutkan keunggulan dan kekurangan? Lebih mudah mana menyebutkan keunggulan diri kita atau kekurangan diri kita? Oke, baik. Master Prananto menarik keunggulannya. Lebih mudah kekurangan, kekurangan, keunggulan. Lebih mudah kekurangan, kekurangan. Oke, ya, oke. Nggak ada benar salah ya, teman-teman semuanya, karena memang memang di sini memang yang faktanya kita teman-teman berapa tahun sekolah sih? Kalau mungkin wajib belajarnya 9 tahun ditambah ditambah sampai sekolah sampai SMA lah minimal minimal di eh, lim- di 12 tahun ya, 12 tahun. Nah, selama itu kita kan mungkin zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dulu nggak tahu sekarang kurikulumnya bagaimana. Tapi kalau zaman-zaman dulu kan nah ada namanya standar kompetensi. Dan di mana di situ ada pelajaran-pelajaran yang momok yang bagaimana ketika kita berjuang mati-matian orang tua kita memberikan kita les, memberikan kita suplementing yang cukup banyak untuk mata mata pelajaran tertentu yang menjadi kunci misalkan matematika, IPA dan sebagainya gitu ya. Dan kita selalu berpikir bahwa bagaimana sih caranya kita biar kekurangan kita eh, pelajaran-pelajaran yang kita gak bisa itu bisa mencapai titik eh, standar gitu. Cuman karena saking sibuknya kita meningkatkan kemampuan kita, kekurangan kita agar mencapai nilai standar itu, syukur-syukur bisa nilainya 8 atau 9. Nah, kita justru cukup banyak yang lupa apa sebenarnya keunggulan diri kita. Di sekolah kita mungkin tidak pernah ada mata pelajaran bagaimana berkomunikasi, bagaimana orang itu unggulnya komunikatif, unggulnya negosiator, unggul dalam mediator, kemudian dia unggul untuk membuat strategic planning dan sebagainya. Dan itu nggak ada di kuliah di sekolah kita tuh nggak ada gitu ya. Dulu ya zaman dulu ya gitu. Nggak tahu sekarang. Tapi di sekolah kita tuh nggak ada. Dan disitulah titik di mana teman-teman makanya bisa menyebutkan saya bisa kok menyebutkan keunggulan saya gitu ya. Bisa jadi karena memang teman-teman hari ini yang teman-teman lakukan adalah aktivitas-aktivitas yang sehari-hari dilakukan dengan keunggulannya gitu. Keunggulannya digunakan dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman menyebutkan eh, lebih banyak kekurangannya, memang dari dulu kita terdidik seperti itu gitu ya. Dan cukup cukup rumit gitu ya. Dan ketika ada kekurangan, kita akan terbiasa untuk bagaimana sih kekurangan itu biar minimal nggak ada atau nggak kelihatan gitu. Masalahnya ketika kita melatih dan meningkatkan kemampuan kita untuk biar biar kekurangan itu nggak ada, justru keunggulan kita nggak pernah dilatih. Dan akhirnya ketika kita lulus kuliah, lulus SMA, bingung. Saya mau kerja apa ya? Saya mau melakukan apa ya setelah kuliah dan sebagainya. Karena nggak pernah dilatih si keunggulan ini sehingga orang nggak mengenal kemampuan dia apa sebenarnya gitu. Dan itu memang tantangannya di situ. Karena kita nggak pernah melatih, mengembangkan, belajar yang sesuai dengan keunggulan kita. Kalau di sini disebutkan ya lebih banyak ya, ya teman-teman begitu ya. Eh, memang memang ini yang akan jadi tantangan bagi kita.
Kalau teman-teman punya anak gitu ya, ya dilihat aja bagaimana sih, bagaimana sebagai orang tua kita melihat keunggulan itu jauh perlu ditingkatkan dan perlu dilatih banyak-banyak daripada si kelemahan yang harus ditingkatkan agar standar gitu. Kita coba lihat dari penelitiannya Profesor di Harvard University, Prof. Talbin Sahar. Eh, apa alasan orang bekerja melakukan sesuatu? Ada orang bekerja pengen asal kerja dan motivasinya ya pengen dapat gaji dan bayaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nggak ada harapan apapun ya pokoknya ya ini kalau teman-teman melihat di sekeliling teman-teman ada orang yang ya pokoknya ginilah, saya nggak mau promosi, saya nggak mau ambil jabatan tertentu, yang penting saya dibayar cukup di rumah ya sudah gitu aja. Nah, ini motivasi kerja yang cukup rendah gitu ya. Bukan cukup rendah, bahkan bahkan kalau di Prof. Talben Sahar ini urutan terbawah gitu ya. Yang dicari tiap hari, yang dicari adalah thanks God it's Friday. Cari kapan sih liburnya, kapan sih bisa cutinya dan sebagainya. Karena yang dibutuhkan tuh healingnya gitu. Ya, kalau ketemu Jumat seneng, kalau ketemu kalau ketemu Minggu malam sudah, ya Allah, kok sudah Minggu malam ya gitu. Nah, ini kalau kerja dengan asal kerja. Bagaimana dengan orang yang bekerja pengen karirnya bagus, kemudian punya jabatan dan sebagainya, maka motivasinya adalah uang dan kemajuan. Ini cukup menarik ya, cukup menarik dan ini ya ada juga di mungkin di sekitar kita. Dan dia merasa bahwa bekerja sebagai perlombaan atau kompetisi. Harapannya ada kekuasaan dan kebanggaan. Yang dicari adalah promosi. Jadi setiap ada promosi, ada kesempatan untuk naik, dia akan cari. Nah, yang menarik adalah tingkatan tertinggi. Ini Prof. Saltal bin Sahar ini sebenarnya bukan orang Muslim ya. Tapi menariknya beliau mengatakan bahwa bekerja itu memenuhi panggilan. Motivasinya adalah perintah atau amanah dari Allah gitu. Dan ini kalau kita sangkutkan dengan tugas keberadaan, alasan keberadaan yang awal tadi kita bahas, ya ini adalah apa sih sebenarnya tujuan kita itu diciptakan, terus mau ngapain? Sama kayak HP kan. Oh, HP ini diciptakan itu sudah punya fungsinya. Orang yang menciptakan itu dan menginstal fitur-fitur kamera, fitur internet yang kencang, kemudian fitur telepon, fitur-fitur video call, itu semuanya terinstal di sini. Ada tujuannya, ada tugasnya untuk panggilan, untuk berinteraksi dan sebagainya. Ini HP. Tapi kalau kita punya HP tapi tidak dimanfaatkan dengan baik fitur-fiturnya, ada kamera tapi nggak pernah digunakan, ada HP justru dipakai buat alas ganjil pintu misalkan, alas nulis dan sebagainya, punya iPad, punya tab itu untuk hanya sekedar buat mainan anak-anaknya gitu ya dan sebagainya, sehingga fungsi-fungsi fitur-fitur optimalnya nggak kepake. Makanya kita perlu tahu sebenarnya kita tuh punya fitur-fitur apa sih di dalam tubuh kita. Allah kasih apa dengan tubuh kita yang, mohon maaf, meskipun orang terlahir tidak sempurna, justru disitulah terletak kesempurnaannya. Kita bisa banyak menyaksikan bahwa orang bahkan justru bisa hidup dari ketidaksempurnaannya. Karena disitulah letak identitasnya, letak keunikan dirinya, dan disitulah justru Allah titipkan kekuatannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa mengenali fitur kita? Mari kita lanjutkan. Sehingga motivasinya bekerja karena menjalankan perintah Allah, bekerja sebagai khalifah atau utusan Allah, dia yakin betul bahwa dia diciptakan, kita diciptakan, dan kita sebenarnya sedang melakukan tugas. Apa sih misinya kita itu hidup di dunia gitu. Dan berharap bahwa apa yang dilakukan bisa berkontribusi memberi manfaat kepada orang lain. Apa yang dicari dari orang yang memenuhi panggilan tugas ini? Faktanya adalah orang yang pengen motivasinya karena panggilan,
pengen lebih banyak tugas gitu ya, lebih banyak tugas. Ini fakta yang saya alami sendiri bahwa ya kalau teman-teman lihat ya, eh, kalau dulu waktu saya masih PNS, memang kerjaan saya tidak sebanyak, bukan tidak sebanyak banyak, cuman karena karena tugasnya tidak sesuai dengan karakteristik saya, justru saya banyak ketika nganggur ya sudah nganggur aja gitu ya. Maksudnya kan nggak semua tiap tiap waktu itu tugas itu datang terus menerus ketika kita bekerja gitu. Tapi ketika saya resign dan saya meyakini bahwa saya memang orangnya senang ngajar, senang berbagi sama orang lain, maka yang saya butuhkan itu ya forum-forum begini, saya bisa sharing, saya bisa ngomong sama orang dan butuh banyak lebih tugas gitu ya. Dan ini karena saya merasakan betul kalau teman-teman bisa memberikan, saya punya peran, punya keberhargaan diri untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini yang dicari dari bagaimana kita melaksanakan tugas yang enjoy, kita senang betul-betul, kita nikmati pekerjaannya, kita menikmati aktivitasnya, dan kita mudah. Bisa jadi yang dilakukan hari ini sudah memenuhi enjoy dan isi. Jadi bagaimana sih sebenarnya mengenali potensi diri kita? Coba kenali aktivitas yang kita enjoy dan isi. Itu kata kunci yang cukup simpel. Nggak perlu assessment talent mapping. Teman-teman mungkin sudah memahami betul apa yang selama ini kita enjoy dan isi. Tapi bisa jadi orang itu susah mengutarakannya karena sudah terpaut sama pekerjaan sehari-hari. Sehingga sudah enjoy itu ya sudah saya enjoy aja dengan aktivitas saya kantor dan sebagainya. Ini mudah-mudah saja kok saya lakukan gitu. Tapi nggak gitu ya. Artinya enjoy dan isi itu yang benar-benar natural teman-teman bisa nikmati. Dan ketika dijalankan itu bergairah, teman-teman itu mendapatkan manfaat gitu. Misalkan kayak saya setelah mengajar seperti ini itu rasanya punya energi tambahan. Kemudian saya kalaupun saya ada sesi-sesi konsultasi di malam hari, kemungkinan besar kok malam harinya saya susah tidur gitu ya. Setelah sesi akan susah tidur karena semacam kayak mendapatkan ya dopamin atau hormon yang bagaimana tiba-tiba melek gitu aja dan sangat berenergi gitu. Nah, itu perlu teman-teman cari yang teman-teman mudah melakukannya, tiba-tiba antusias melakukannya, nggak disuruh pun dilakukan gitu ya. Dan saya yakin beberapa teman-teman di sini yang memang hadir hadir penuh, paham betul bahwa ingin berkontribusi, ingin memberikan manfaat untuk memberantas korupsi melalui pendidikan. Nah, perlu menemukan titik enjoy dan isinya. Bisa jadi kayak saya justru menemukan titik enjoy dan isinya justru di penyuluhan anti korupsi ini, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, agar sukses manusia perlu sebenarnya melaksanakan tugas. Sebentar. Ini tombolnya agak. Tapi problemnya atau tantangannya Allah tidak pernah memberitahukan apa tugas spesifik kita gitu. Ini yang menarik teman-teman semuanya. Ini yang membedakan kita dengan hewan, makhluk-makhluk yang lain gitu. Apa sebenarnya maksudnya? Kenapa kok kita nggak diberitahu gitu ya? Kalau diberitahu kan enak ya. Kita nggak perlu susah-susah mempelajari semua pelajaran di sekolah gitu ya. Kalau teman-teman mau jadi akuntan ya mulai aja dari SMA langsung akuntansi atau mulai dari SMP ya sudah matematikanya dikuatin kemudian logikanya dikuatin. Kalau jadi motivator atau jadi trainer atau jadi pembelajar ya dari dulu gitu belajar communication, public speaking dan sebagainya. Jadi nggak yang semuanya harus dipelajari dan sebagainya. Tapi kan Allah tidak memberitahukan gitu ya. Jadi makanya kita caranya adalah mencoba, temukan, mengobservasi. Kemudian kalau sama anak-anak kita observasi. Anak saya juga sudah tahu ada kecenderungan-kecenderungan potensi di mana gitu ya. Dua anak saya berbeda karakteristiknya sehingga sebenarnya sudah ketahuan sebenarnya nanti arahnya kemana. Satunya kemana. Karena kelihatan dari karakteristik dirinya. Nah, kita pun begitu gitu ya.
Kita tuh sebenarnya dari sekian banyak aktivitas yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, yang mana sih benar-benar enjoy dan isi, gitu, gitu. Ya boleh, monggo silakan boleh bertanya. Nah kalau belum ada pertanyaan, saya pengen bertanya. Penting mana teman-teman ketika kita menjalankan tugas itu kita tahu jalan suksesnya dulu atau bagaimana cara biar sukses? Silakan ditulis di kolom komentar. Menurut teman-teman penting mana? Jalan sukses atau cara sukses? Silahkan. Masya Allah banyak ya yang hadir ternyata. Selamat datang teman-teman semuanya 25-an orang. 25, 20, ya 26, 27, 28. Ini cara sukses Oke, definisi sukses sudah. Masya Allah. Betul. Ini menarik ya. Definisi sukses sudah disepakati kah? Kalau kita merujuk ke perjalanan slide-slide kita sebelumnya, teman-teman semuanya, saya mungkin akan merujuk kepada sukses itu yang seperti ini. Sepakat nggak teman-teman? Kalau kita bisa berkontribusi, memberikan manfaat kepada orang lain, sebenarnya itulah hidup sukses kita. Karena uang banyak, harta banyak, mobil banyak, rumah banyak, itu bukan ukuran. Coba teman-teman rasakan. Berapa orang sih yang terjebak juga justru eh, titik jatuhnya itu justru di kekayaan fana di si, kekayaan yang fana gitu ya, kekayaan dunia. Dan berapa banyak orang yang justru happy karena dia menemukan titik kontribusinya. Meskipun kita tidak bisa melihatnya dia sebagai orang kaya, tapi kita bisa melihatnya dengan gestur tubuhnya, dengan keceriaannya, dia benar-benar menikmati hidupnya untuk bermanfaat bagi orang lain. Kalau ini sepakat, boleh ya kita jadikan acuan bahwa kita tuh sukses kalau kita bisa berkontribusi dan memberikan manfaat ke orang lain. Karena, kenapa? Karena kita diciptakan ada di dunia ini, diciptakan di dunia ini untuk menjalankan tugas. Nah, kalau tugas kita sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada ya makhluk hidup yang lain, orang yang lain, kepada yang lainnya. Itu tugas kita sebenarnya. Canolan tugas kita. Orang yang sukses adalah orang yang menyelesaikan tugas itu dengan baik. Tugas kita adalah bermanfaat. Maka kalau yang banyak memberikan manfaat justru itu yang sukses. Nah, kalau boleh itu disepakati sebagai definisi sukses kita, karena kita tidak bisa melihat sebenarnya orang sukses itu yang punya jabatan yang tinggi kah, presiden kah, dan sebagainya, harus jadi eselon 1 kah? Belum tentu ya, belum tentu itu jadi sukses gitu. Tapi kita sepakati sukses itu ini. Gitu. Terima kasih Master Harun. Mas Mufli, Iya, izin mengingatkan waktu kita 20 menit lagi. ya Allah ya siap. Cara sama-sama penting. Cara sukses, terima kasih Mbak ini. Cara sukses karena dengan tahu caranya kita bisa ambil jalan yang tepat. Jalan dan cara sama kan? Way, way, way. Hmm, jalan itu eh, bagaimana apa yang perlu dilalui gitu ya. Gitu. Misalkan saya dari Jogja mau ke Surabaya. Jalannya tahu kan jalan rute ya, rute tempuhnya. Cara adalah bagaimana saya bisa sampai ke Surabaya dari Jogja. Misalkan naik kereta, jalan kaki, naik mobil, kemudian naik pesawat. Itu kan beberapa pilihan gitu. Nah, disitulah sukses adalah jalan ninjaku. Ya, disitulah sebenarnya yang paling penting. Cara sukses penting teman-teman semua. Bayangkan kalau kita ke Surabaya,
dibandingkan naik jalan kaki atau naik sepeda, justru lebih cepat suksesnya ketika kita sudah sampai di Surabaya. Sukses itu sampai ke tujuan ya. Maka paling cepat bisa sampai Surabaya dan paling efektif, paling efisien adalah dengan cara naik kereta misalkan atau naik mobil pribadi misalkan kalau rame-rame gitu. Tapi sebelum kita tahu bagaimana cara cara menempuh dari Jogja ke Surabaya, maka yang perlu kita pastikan dulu adalah jalannya. Apakah kita sudah tepat jalannya? Jangan-jangan kita naik pesawat kemudian arahnya salah, rutenya salah. Itu yang kita perlu pastikan, bahwa kita menjalani kehidupan kita menuju kesuksesan kita, tahu dulu sebenarnya cara jalan saya itu bagaimana, baru caranya saya melakukan apa dengan jalan yang mau saya tempuh gitu. Jadi kita perlu patokan dulu. Kita mau menjalani menjadi penyuluh anti korupsi itu yang seperti apa begitu. Izin bertanya, saya izin langsung menanggapi apa beda tugas dan peran. Sama sebenarnya. Jadi tugas itu sebenarnya di dalam tugas itu ya peran kita kita berperan di dalam suatu organisasi, di dalam suatu masyarakat, di dalamnya ada tugasnya. Jadi ketika kita menemukan tugas, kita menemukan peran. Kita ada peran, berarti ada tugas, begitu. Itu berkaitan gitu. Jalan yang Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman semuanya penting buat kita untuk mengenali bagaimana panggilan tugas di dunia kita, bagaimana kita bisa menemukan jalan sukses kita dan biar kita bisa menjalaninya dengan kehidupan kita yang sukses ini, termasuk kita menjadi penyuluh anti korupsi. Saya izin memutarkan video singkat ini. Mudah-mudahan bisa terputar. Sebentar. Ini tuh sebentar ya. Scott. Saya izin end dulu karena saya tadi lupa share sound. Oke. Silahkan dicermati video ini.
Wes. Oke, gimana teman-teman semuanya? Jadi kalau teman-teman lihat tadi, eh wah ada yang menarik ya komentar Mbak Bu Nopi ya sama Mbak Nenang. Kita coba ke video tadi. Kalau dari fisik, kita sebenarnya bisa melihat sebenarnya olahraga itu sebenarnya ditunjang betul sama kebutuhan fisik gitu ya. Jadi orang yang punya fisik yang tepat dan sebagainya punya kemampuan olahraga yang pas gitu. Itu ada beberapa yang begitu ya memang. Jadi memang kebutuhannya seperti itu gitu. Tapi kalau dilihat bagaimana Lionel Messi gitu ya dengan seperti itu gitu ya, nggak pernah menyangka gitu. Dan dilihat dari video tadi juga begitu ya. Kalau dibanding kalau kita memang cuman hanya sekedar memakai standarnya atau melihat referensinya dari Bapak security tadi, maka si Bapak cleaning service itu tidak akan pernah bisa memasukkan bola dan justru sampai akhirnya kan ditantangin ya gitu. Tapi kalau ternyata dengan kemampuannya dia hitung betul-betul pakai rumus Pitagoras apalah tadi ya, saya nggak tahu, diturunkan integral dan sebagainya sehingga ditemukan tekanan bolanya berapa, jaraknya, sudutnya dan sebagainya, sehingga tahu betul bahkan sampai berapa gaya yang dikeluarkan itu dihitung betul, sehingga disitulah kekuatannya gitu. Nah, ini yang membedakan antara gimana kekuatan diri kita dan kelebihan diri kita itu bisa menunjang dan melihat bahwa dengan tujuan yang sama bisa jadi caranya berbeda dan jalan yang ditempuh juga, dan bisa jadi jalannya juga berbeda gitu ya. Jalan itu juga menentukan apakah tepat eh, si orang tersebut menjadi pebasket, tepat orang tersebut menjadi security, tepat orang tersebut menjadi cleaning service dan sebagainya. Itu menentukan gitu ya. Dari dengan kita mengenali fitur-fitur kita, mengenali kemampuan diri kita, maka kita akan tahu sebenarnya apa yang terbaik untuk diri kita. Jangan-jangan selama ini kita tidak bisa melihat kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak pernah kita tidak pernah benar-benar bercermin pada diri kita karena ada tuntutan di organisasi. Kemudian dari tuntutan itu akhirnya yang tadinya nggak bisa ngomong harus bisa ngomong di depan orang dan sebagainya. Eh, yang tadinya eh, berpikirnya imajinatif, tapi karena yang dilakukan adalah by data, mengenali dia masuk akuntansi sehingga daya imajinatifnya jadi berkurang, kreativitasnya jadi berkurang dan sebagainya gitu. Oke, sudah ada pertanyaan bagaimana mengenali fitur-fitur kita, maka kita akan lanjutkan. Bagaimana memahami fitur-fitur unik kita. Kalau kita tahu ini bis, maka jalan yang terbaik adalah dia digunakan di jalan
digunakan untuk mengangkut transportasi umum gitu ya, mengangkut orang-orang untuk mencapai tujuan pemberhentiannya gitu ya. Dan ini bukan pemadam kebakaran ya, ini tidak dilengkapi dengan pemadam kebakaran. Atau kalau kita gunakan ini untuk mengangkut misalkan sebagai mobil jenazah, itu juga kurang tepat. Atau ambulans, ini juga kurang tepat gitu. Maka kita perlu memahami fitur-fitur unik kita sehingga kita tahu tugas kita tuh sebenarnya apa. Sebagaimana dokter, teman-teman tahu punya fitur-fitur unik, punya kemampuan, punya stetoskop, punya daya analitik yang tinggi, maka dia tahu sebenarnya kita perlu tahu, eh, dan tahu tugasnya adalah ya sebagai dokter. Sebagaimana tentara, dia tahu dia dibekali oleh senjata, kapan menggunakannya, kapan tidak boleh digunakan, gitu ya. Sehingga dia tahu untuk bagaimana cara meletuskannya, gitu. Kapan kepada siapa juga senjata itu digunakan, gitu. Jangan sampai ketukar. Dokter yang harusnya megang suntik dipegangi senjata, kebalik ya, gitu. Sehingga kalau ketukar fiturnya, tentara pengen jadi dokter punya tapi pegangannya senjata, ya nggak tepat gitu ya. Itu yang kita perlu tahu. Maka kita perlu tahu juga fitur unik kita, sehingga kita perlu perlu mengenali diri kita agar kita terbebas dari mental health ini. Kita bisa menuju ke mental health ini, well-being-nya kita dapat. Well-being itu didasarkan dari apa? Menyadari kemampuan kita, kemudian kemampuan kita itu digunakan tiap harinya untuk produktivitas, kemudian bisa berkontribusi kepada orang lain, memberikan kontribusi. Kalau dalilnya seperti ini, Allah menciptakan setiap orang itu untuk berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Dan Allah lebih tahu bagaimana siapa yang lebih benar jalannya. Gitu. Kenapa saya tadi menyebutkan jalan itu penting? Karena bagi teman-teman yang Muslim, kita menyebutkan tiap hari kan memohon untuk meminta tunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan itu penting, dan dari fitur kita sebenarnya jalannya itu apa. Nah, maka di kesempatan kali ini saya ini nanti teman-teman baca aja. Ya, ini beberapa fitur-fitur yang selama ini mungkin kita tidak pernah gali gitu. Ini bukan kompetensi, ini lebih tepatnya sebenarnya ini kompetensi, tapi sebenarnya ini didasarkan dengan karakteristik orang pribadi gitu. Nah, kita coba cek. Teman-teman bisa mengambil catatan. Kita waktunya tinggal beberapa menit lagi, ya Allah. Kita akan izin terlambat ya teman-teman semuanya. Mbak Aini juga mungkin 17 lebih 10 menit kita akan akhiri. Sekalian nanti akan jawab. Silakan teman-teman mengambil catatan. Kita akan coba melakukan asesmen sedikit. Ini nggak kedenger ya? Silakan di ranah interpersonal, kita punya angka 100 di sini. Angka 100 itu 100% teman-teman. Ketika kita beraktivitas, kadang kita ketemu orang, kadang kita melakukan aktivitas itu secara individual. Dari 100%, teman-teman bagi. Mana yang lebih suka? Berapa persen untuk ketemu orang lain, berapa persen yang pengennya individual, dikerjakan secara individu. Misalkan interpersonal, saya lebih cenderung interpersonal sering ketemu orang 60%. Tapi saya juga butuh individual, ya saya kasih 40%. Atau saya lebih dominan pengen individual 80%. Boleh. Yang sisi kanan diabaikan dulu. Saya fokus ke yang dua ini, interpersonal dan individual. Silakan diisikan dari 100%, diisikan berapa untuk yang interpersonal, berapa yang untuk individual. Sudah? Oke, boleh kalau mau dicatatkan langsung di kolom chat boleh, kalau mau dioret-oret di kertasnya sendiri boleh. Gitu. Kita lanjut. Yang interpersonal, oke.
Ya, yang interpersonal silahkan dibagi. Ada interpersonal ketemu orang untuk bisa mengendalikan orang tersebut. Ada interpersonal ketemu orang tapi untuk memotivasi, mengembangkan orang tersebut, mendorong untuk maju, gitu, ngajarin dan sebagainya. Itu mengembangkan. Ada yang ketemu orang untuk melayani, bantu, ngerawat dan sebagainya. Silahkan angka yang dari angka interpersonal ini dibagi lagi menjadi 3. Jadi angkanya bukan 100 ya. Misalkan di sini 60, di sini 40, maka 60 ini dibagi 3. Berapa persen yang ke mengendalikan, berapa persen untuk mengembangkan, berapa persen untuk melayani. Silahkan. Ini nggak online ya, nggak offline ya, jadi saya nggak tahu sudah selesai belum. Sudah? Oke, siap. Pak, Inter tadi 50%. Oh iya betul. Nah, betul ya, para Prananto dari 50 dibagi menjadi 3 ini. Lanjut. Dari individual ada aktivitas yang memerlukan berpikir, daya pikir, ada yang tidak memerlukan daya berpikir gitu ya. Tidak berpikir, misalkan daya kegiatan-kegiatan administratif, distributif dan sebagainya yang nggak terlalu banyak mikir, yang berulang-ulang gitu ya. Itu yang masuk ke tidak berpikir. Nata-nata buku dan sebagainya ya sekedar untuk menata dan sebagainya. Ada yang berpikir, ada yang tidak berpikir. Yang berpikir silahkan dibagi, gitu. Silahkan dibagi dulu. Senangnya ketika individual berpikir atau tidak berpikir, aktivitasnya. Senang aktivitas yang berpikir, ngolah data, kemudian ini ya berpikir individu, berpikir Pak Prananto 25% untuk berpikir, 25% untuk kegiatan aktivitas yang tidak perlu banyak berpikir, individual gitu. Oke. Distribusikan barang itu kan nggak berpikir ya, memikirkan ini barang ke siapa sih, cuman aktivitas aslinya itu tidak perlu banyak berpikir gitu. Oke, yang berpikir silakan dibagi. Senangnya lebih senang berpikir berapa persen untuk yang logika, data, angka, ngolah data, angka, logika dan sebagainya. Silakan diisikan. Berapa persen yang kreatif, imajinatif, membayangkan yang belum pernah ada sebelumnya, silakan dituliskan gitu. Yang tidak berpikir silakan dibagi 2. Senangnya dilakukan di dalam ruangan atau aktivitasnya itu banyak di dalam ruangan atau di luar ruangan gitu. Monggo. Tereni sudah menyelesaikan. Jadi dominannya Tereni individual dibandingkan interpersonal. Kemudian di individual itu yang dominan berpikir logika, oke. Logika dan melayani ya, betul ya. Nah, silahkan ditulis ya di kanan-kanannya seperti ini. Ini sepertinya kalau teman-teman sudah lengkap ada skornya. Kalau skor ini jumlah hasilnya harusnya 100 gitu. Kalau sudah silahkan ditarik, dilihat mana 2 kegiatan, 2 aktivitas yang paling besar, yang teman-teman skornya paling besar yang kanan. Misalkan kayak Teh Reni 20% melayani, 20% logika. Iya, kalau bener ya, kalau nggak salah. Berarti melayani logika. Melayani dengan logika, benar ya. Ketemu orang senengnya bisa melayani, bisa membantu orang, bisa merawat, butuh apa gitu ya. Dan berpikir logis gitu ya. Gitu. Nanti akan ada rumusnya. Saya sudah coba tadi dikaitkan dengan penyuluh anti korupsi. 2 terbesar itu nanti teman-teman ambil, coba silakan dituliskan yang paling besar apa. 2 terbesar dari poin yang kanan ini dituliskan.
kita akan cocokkan dengan bagaimana sebenarnya teman-teman ketika menyuluh anti korupsi. Dan sebenarnya bukan cuma menyuluh anti korupsi, teman-teman bisa lakukan ini untuk aktivitas yang lain. Sebenarnya pekerjaan saya itu apa dominannya? Kayak saya sebenarnya 60% personal, interpersonal, 40% individual. Kalau interpersonal dominannya banyak di mengembangkan atau memotivasi. Itu dominan dibandingkan melayani dan merawat. Kemudian kalau individual saya lebih senang dua-duanya, logika dan kreatif, tapi jarang untuk yang tidak berpikir, jadi kurang di sini. Tapi justru senang ini jadi setengah-setengah, logika dan kreatif. Silahkan teman-teman, yang mana yang dominan? Oke, ini nanti bahannya saya kirimkan ya, biar teman-teman bisa melihat. Sebenarnya dominannya teman-teman itu ketika menjadi penyuluh anti korupsi itu seperti apa? Saya bagikan di kolom chat biar teman-teman nanti bisa ini. Jadi kalau misalkan orang yang senang mengendalikan orang dan memotivasi orang, ya tipenya orang-orang yang bisa memimpin, menggerakkan, membangkitkan semangat, bisa aktivitas yang cocok ya bisa kolaborasi, bikin forum, kolaborasi antar forum dan sebagainya. Kalau mengendalikan dan melayani, ini pemimpin yang hadir untuk melindungi dan mengayomi, bisa menjadi pem- pem- pemimpin orang-orang yang menggerakkan di bidang-bidang gerakan-gerakan sosial, advokasi dan sebagainya gitu. Kalau mengendalikan orang tapi logis, dia tegas, rasional. Nah, gerakannya bisa jadi ke ranah-ranah advokasi kebijakan, diskusi strategis dan sebagainya. Begitu. Kalau Tereni tadi apa? Melayani dengan logika. Melayani dengan logika berarti di sini. Nah, mendampingi organisasi, klinik integritas. Maksudnya ini klinik integritas itu ya menjadi pendamping seorang ketika misalkan forum berkembang, kemudian ada orang yang mau didampingi menjadi penyuluh anti korupsi, misalkan ya, atau organisasi yang mau ZI dan sebagainya. Ini tipe-tipe Tereni bisa jadi gitu ya. Senangnya memotivasi orang. Kemudian tapi aktivitas berikutnya yang dominan adalah di dalam ruangan. Bisa menjadi training indoor, outdoor gitu ya. Outdoor, volunteer, roadshow, integritas, integrated camp gitu ya. Jadi koordinator lapangannya gitu. Dia bisa gitu ya. Atau yang ngisi integrity camping yang membahas tentang integritas dan sebagainya. Boleh monggo gitu. Jadi banyak banyak apa yang perlu dilakukan teman-teman gitu ya. Orang yang senang memotivasi, punya logika berpikir, bikin webinar, podcast, nyusun modul itu ya gitu. Jadi nggak semua perlu perlu ini ya, nggak semua harus bikin puisi, nggak semua harus bikin pantun, ya nggak selalu gitu ya. Senang melayani orang dan imajinatif, penyuluhan lewat seni, cerita, bergambar untuk anak dan sebagainya. Ini kombinasi dari 7 itu. Dan itu asesmen yang sangat sederhana dari talent mapping karena ada beberapa asesmen sebenarnya yang bisa dilakukan dan bisa sampai sebegini. Jadi karakteristik apa yang dominan, kemudian dari karakteristik itu ditarik kalau di sisi pekerjaan atau aktivitas sehari-hari cocoknya apa gitu. Nah, ini ada referensi-referensi gitu. Orang yang imajinatif senang di luar ruangan bisa jadi yang bikin teater jalanan, bisa gitu. Oke. Begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya izin ke kolom chat. Tadi ada yang bertanya. Misalkan saya mau ke Amerika, saya tidak tahu jalannya, tapi saya pasrah percaya kepada travel. Nah, apakah itu caranya? Benar ya sebenarnya
itu adalah caranya percaya kepada travel. Tapi kan benar-benar perlu tahu betul ya sebenarnya kalau mau jalan jalan itu bukan 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 benar-benar jalan gitu ya, tapi benar-benar bisa memastikan sebenarnya saya kalau mau umroh, mau bepergian ke Amerika itu sebenarnya apa yang perlu saya lakukan step by step itu kan jalan sebenarnya. Saya menghubungi umroh yang terpercaya, kemudian saya tahu dia berintegritas, amanah dan sebagainya. Terus saya caranya adalah ya sudah dengan umroh itu. Saya sudah pasrahkan dengan umroh itu. Nah, itu kan sebenarnya menemukan jalannya bagaimana sih saya sampai ke sana, apa yang perlu saya tempuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan jalan. Kemudian apa pendapat Mas Terton? Saya melihat tugas itu dari eksternal dan temporer, sementara peran lebih ke internal. Oh, oke, baik. Ya ini sebenarnya perbedaan definisi pada umumnya. Kalau tugas memang seakan-akan sih dari eksternal. Tapi kalau kita kembali lagi ke slide-slide saya awal ya, bahwa sebenarnya tugas misalkan para master semuanya di sini dulu ketika sertifikasi ditugaskan dari kantor. Tapi pada faktanya tidak semua kepala kantor, tidak semua kepala OPD itu menugaskan stafnya. Kok yang delalah di tempat organisasi Bapak Ibu semuanya, di dinas Bapak Ibu semuanya yang ternyata ditugaskan. Nggak semuanya loh, inspektorat bergerak seperti inspektoratnya Mbak Aini Samarinda. Ada yang enggak juga dan sebagainya. Enggak, ada juga yang tidak terlalu mewajibkan dan sebagainya. Dan kok tiba-tiba delalah ada di tempatnya Bapak Ibu, ada di Papua, ada di Maluku, ternyata ada diklat penyuluh anti korupsi misalkan. Nah, itu kan sebenarnya bingung kan. Kenapa nggak di tempat lain? Kenapa kok kita? Dan kenapa kok tiba-tiba saya yang jadi pesertanya dan tiba-tiba saya sudah hari ini sudah dapat rompinya. Nah, usut punya usut sebenarnya kita sedang ditugaskan oleh Gusti Allah. Maka sebenarnya peran itu adalah bagian dari tugas kita. Siapa yang menugaskan? Ya eksternal sebenarnya. Orang kita hidup di dunia ini kita disuruh ya, disuruh hidup, diciptakan itu kan disuruh hidup. Ya kita ada tugasnya loh, gitu. Hanya saja ketika tugas itu kita internalisasi, kita tahu betul bahwa setiap kita berada di suatu tempat. Kalau di orang Jogja tadi ya saya pernah sampaikan, neng kene, aku di sini saat ini ngapain. Nah itu ya sudah ketika saya di sini saat ini ngapain itu sudah ada tugasnya. Pasti akan ada tugasnya. Ya, kalau itu sudah disadari berarti itu Mas terkait dengan Mufli, peran. Sudah ya? Oke. baik. Sebentar. Mas, Mas Mufli Oh ya, kayaknya seru Wigan. banget ya. Ya, ya. Seru banget nih kayaknya percakapan kita hari ini nih. Tapi berhubung waktu kita sudah sangat-sangat terbatas ini Mas Mufli Oke. sudah di sini sudah jam 6 lebih 11 menit dan sebentar lagi kita mau Iya. masuk ke salat maghrib. Sepertinya perlu sesi kedua nih Mas Nulis bahas masalah talent mapping nih. Karena kan kalau bicara bakat kan ada Siap. 34 bakat kalau tidak salah ya Mas Nulis ya. Dan ini Iya, kan belum kita betul. bahas itu nih. Dan saya rasa kita perlu lagi nih untuk melaksanakan open class yang berikutnya terkait 34 bakat itu. Oke. Nah, untuk yang sesi kali ini mungkin kita akan cukupkan sampai di sini ya Mas Mufli. Seru Sip. banget. Para master terima kasih banget karena sudah berkontribusi dari awal. Saya baca chat-chatnya ya Master Mufli ya, seru-seru banget dan semuanya aktif untuk memberikan pendapatnya. Tetapi karena keterbatasan waktu, sebelum saya tutup, saya mau minta closing statement-nya dulu deh untuk Mas Mufli. Bahwa kan kalau tadi Mas Mufli bilang, setiap kita itu punya peran. Setiap kita itu punya tujuan yang akan dicapai, tapi kita kadang-kadang belum tahu nih apa sih misi kita untuk hadir di dunia ini seperti itu. Dan kita perlu tahu nih bagaimana cara menggali apa sih kelebihan maupun kekurangan kita. Dan tadi kalau kata Mas Uri, jangan fokus sama kekurangannya, tapi bagaimana kita fokus kepada keunggulan-keunggulan dan kelebihan-kelebihan yang ada di diri kita supaya kita bisa lebih maksimal menjalankan peran kita sebagai manusia seperti itu. Baik Mas Mufli, sebelum kita tutup silakan closing statement-nya untuk hari ini. Siap, terima kasih Mbak ini. Nggak kerasa ya, saya mohon maaf, ini waktunya cukup singkat. Ternyata apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami dan
bisa menggali dari asesmen yang mungkin terakhir yang saya berikan. Kemudian teman-teman juga bisa menggali, dan sebenarnya tanpa asesmen pun teman-teman bisa tahu betul bahwa bisa bisa melihat sebenarnya, karena kalau sudah tahu, teman-teman tahu enjoy dan isinya, kemudian apa yang sebenarnya kita kita benar-benar nikmati, kemudian orang lain datang ke kita minta bantuan ke kita, terus orang lain bilang bahwa terima kasih, ini hasilnya bagus banget. Nah, bisa jadi itu adalah tugas kita masing-masing. Kalau teman-teman menyadari betul bahwa ketika saya jadi penyuluh anti korupsi, ya tugas saya cuma mengajar, kemudian coba membuat sesuatu, membuat produk, dan dulu pernah jadi bikin podcast bareng Kak Iis, kemudian gabung juga komunitas obat manjur bareng Kak Mangga, bareng Mbak Iis, bareng Mas Sahlan dan sebagainya. Terus aja mencoba menggali-menggali, dan kita tahu akhirnya tempat ternyaman kita di mana, dan berkembanglah di tempat ternyaman kita. Jadi zona nyaman itu sebenarnya perlu dicari, cuman kita tidak berhenti di zona nyaman, tapi kita perlu tumbuh di zona nyaman kita. Kita mengenali potensi kita mengenali aktivitas yang kita senangi, dan kita tumbuhkan. Kita asah terus skillnya, kita asah terus kompetensinya, pengetahuannya, dan sebagainya. Sehingga kita bisa benar-benar menjadi penyuluh anti korupsi yang identik, yang benar-benar bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Berawal dari diri kita, berawal dari apa yang ada di sekitar kita dulu, baru kita tahu bagaimana kita nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian Mbak Aini dan teman-teman semuanya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang berkenan sesi pada sore hari ini. Baik, terima kasih Mas Mufli. Jadilah otentik dan bermanfaatlah bagi orang lain ya Mas Mufli ya. Keren banget closing statementnya. Baik para master, sebelum kita akhiri sesi ini, boleh dong kalau yang bisa on cam, kita foto bersama dulu para master. Siap. Wait, Boleh, yang kita foto sudah. bersama. Kak Mangga tolong dibantu ya. Siap. Oke, Baik. yang mau menyalakan videonya silakan. Silakan yang mau para master menghidupkan sekalian. kameranya, kita boleh foto bersama dulu. Silakan berpose yang paling nyaman. 3, Waduh, para master. ada orang jauh 2, nih. 1. Iya, oke. Terima kasih banyak, para master. Terima Baik, kasih. terima kasih para master. Kita akhiri sesi hari ini dengan Makasih pantun. Master Saya Kak minta ini. catat Terima pesannya kasih dulu ya. Bu Nenong. Terima kasih para master. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Niatnya untuk beribadah bersama keluarga. Semoga kegiatan hari ini membawa berkah, bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. Halo semuanya. Sampai ketemu di open class berikutnya bersama Master Aini. Sampai ketemu. Master izin Asik. end meetingnya, Master ya. Assalamualaikum. Ya, Ya, sehat selalu Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.